Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devi Agus Susanti dari SDN Satak 1, peserta PBG Daljab kategori 1 Universitas PGRI Madiun tahun 2022. Pada kesempatan ini, saya akan berbagi pengalaman dalam menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi kesulitan siswa dalam belajar. Menyusun best practice menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Rekan-rekan, adapun lokasi dalam penyusunan best practice kali ini adalah di SDN Satak 1, Kecamatan Puncu, Kabupaten Kediri, lingkup pendidikan sekolah dasar. Adapun tujuan yang ingin dicapai, yang pertama adalah meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dan media PowerPoint. Adapun tujuan yang kedua yaitu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan melalui penerapan model pembelajaran problem based learning dan media video. Adapun penulisnya yaitu saya sendiri, Devi Agus Susanti SPD. Dan tanggal penyusunan best practice yaitu dimulai pada tanggal 19 Juli sampai 27 September 2022. Adapun dalam situasi yaitu kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, apa yang menjadi peran dan tanggung jawab dalam praktik ini adalah sebagai berikut. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah. 1. Motivasi belajar siswa kelas 4 rendah pada tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan dilatar belakangi oleh yang pertama, siswa terlihat kurang antusias mengikuti pembelajaran. Yang kedua, siswa kurang aktif saat diskusi kelompok. Yang ketiga, terdapat siswa yang tidak mengerjakan tugas. Yang keempat, siswa kurang menyukai media yang digunakan guru. Adapun yang kedua, rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan dilatar belakangi oleh yang pertama, terdapat 50% siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Selanjutnya yaitu siswa kesulitan dalam memahami materi, kemudian siswa belum mampu mengerjakan tugas dengan baik, dan yang terakhir siswa tidak terlibat aktif dalam pembelajaran. Praktik ini penting untuk dibagikan dikarenakan 1. Bagi siswa, mampu meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, dan meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. 2. Bagi guru, dapat dijadikan evaluasi perbaikan pembelajaran dan referensi bagi rekan guru yang mengalami permasalahan yang sama. Yang berperan dan bertanggung jawab dalam praktik ini adalah guru. Saya sebagai guru bertanggung jawab pada proses pembelajaran di kelas. Guru berupaya untuk menciptakan suasana belajar yang menarik dan menyenangkan, serta meningkatkan keterlibatan siswa dalam pembelajaran. Dengan menerapkan model dan media pembelajaran yang inovatif, motivasi dan hasil belajar siswa dapat meningkat dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Rekan-rekan, adapun yang menjadi tantangan, yaitu apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut, siapa saja yang terlibat. Nah, berdasarkan hasil observasi kajian literatur dan wawancara, penyebab timbulnya permasalahan antara lain 1. Pada PPL aksi pertama, motivasi belajar siswa di kelas 4 rendah pada tema 4 berbagai pekerjaan subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Disebabkan oleh 1. Materi pembelajaran sulit dipahami siswa. Yang kedua,
pembelajaran kurang menyenangkan. Yang ketiga, siswa tidak dilibatkan secara aktif dalam pembelajaran. Yang keempat, guru tidak menggunakan media pembelajaran yang tepat. Yang kelima, guru belum memberikan reward atau penghargaan. Yang kedua, pada PPL Aksi 2, rendahnya hasil belajar siswa kelas 4 pada tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan Para Pahlawan. Yang pertama, yaitu guru tidak menggunakan media yang tepat. Yang kedua, guru hanya menggunakan metode ceramah dalam menjelaskan materi. Yang ketiga, model pembelajaran yang digunakan guru belum tepat. Dan yang keempat, kegiatan pembelajaran hanya terpusat pada guru. Berdasarkan penyebab dari permasalahan di atas, tantangan yang dihadapi guru yaitu 1. Pada PPL Aksi 1, penggunaan media pembelajaran yang inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Adapun tantangan yang kedua, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga mampu meningkatkan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan motivasi belajar siswa melalui proses pembelajaran yang bermakna dan menyenangkan. Untuk PPL Aksi 2, adapun yang menjadi tantangannya, yang pertama, penggunaan model dan metode pembelajaran yang tepat sehingga pembelajaran berpusat pada siswa. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran yang tepat dan inovatif yang sesuai dengan karakteristik siswa dan materi pembelajaran sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, guru harus mampu meningkatkan hasil belajar siswa untuk mengatasi kesulitan belajarnya melalui proses pembelajaran yang menantang dan menyenangkan. Dan yang keempat, guru harus mampu menggunakan strategi yang tepat supaya siswa mampu bekerja sama dengan baik dalam diskusi kelompok dan tidak enggan dalam mengomunikasikan pendapatnya. Dilihat dari tantangan tersebut, diketahui bahwa tantangan yang dihadapi bersumber dari sisi keaktifan siswa maupun kompetensi guru yang harus ditingkatkan, baik dalam bidang pedagogik maupun profesional. Dan yang terlibat dalam tantangan ini adalah guru dan siswa. Untuk aksi, yaitu langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut atau strategi apa yang digunakan atau bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat atau apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Adapun langkah-langkah atau strategi yang digunakan untuk menghadapi tantangannya adalah untuk PPL Aksi 1 berkaitan dengan perencanaan, guru membuat perencanaan pembelajaran mulai dari membuat RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Berkaitan dengan media pembelajaran, guru membuat media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa dan materi, berbasis TPACK yang interaktif. Pada PPL Aksi 1 ini, guru menggunakan media PowerPoint yang dibuat semenarik mungkin untuk menyampaikan materi dan meningkatkan motivasi belajar siswa. Kemudian yang berkaitan dengan penilaian, guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dengan instrumen yang lengkap mulai dari kisi-kisi, indikator pencapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian yang berkaitan dengan model dan metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru adalah menerapkan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik siswa dan materi. Pada aksi ini, guru menggunakan model problem based learning dan metode yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan melatih berpikir kritis dalam memecahkan permasalahan.
Berkaitan dengan proses kegiatan pembelajaran, yaitu guru mempersiapkan alat dan bahan yang digunakan pada PPL Aksi 1, seperti LCD proyektor, speaker aktif, dan laptop, dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan sintak atau tahapan model pembelajaran yang digunakan. Kemudian yang berkaitan dengan pemberian motivasi siswa, guru menggunakan strategi dengan memberikan ice breaking dan reward sehingga siswa lebih bersemangat dalam pembelajaran. Kemudian pada PPL Aksi 2, berkaitan dengan perencanaan, guru membuat perencanaan pembelajaran mulai dari membuat RPP, bahan ajar, media, LKPD, dan instrumen penilaian. Di sini guru membuat RPP-nya yaitu pada tema 5 subtema 1. Kemudian yang berkaitan dengan media pembelajaran, guru membuat media pembelajaran sesuai dengan karakteristik gaya belajar siswa dan materi berbasis TIPEK berupa video pembelajaran untuk meningkatkan semangat belajar siswa. Selanjutnya, yang berkaitan dengan penilaian, guru dituntut untuk menilai secara keseluruhan dari ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Tentunya dengan instrumen yang lengkap, mulai dari kisi-kisi, indikator pencapaian setiap ranah, dan rubrik penilaian untuk melengkapi penilaian di akhir pembelajaran. Kemudian yang berkaitan dengan model dan metode pembelajaran. Strategi yang dilakukan guru adalah menerapkan model pembelajaran yang disesuaikan dengan karakteristik materi dan karakteristik siswa. Pada aksi ini, guru menggunakan model problem-based learning dan metode yang bervariasi seperti ceramah, diskusi, presentasi, dan penugasan untuk menciptakan pembelajaran yang menyenangkan dan siswa terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Selanjutnya berkaitan dengan pemberian motivasi siswa, guru menggunakan strategi dengan memberikan reward sehingga siswa lebih antusias menyampaikan pendapat dan maju ke depan kelas. Selanjutnya berkaitan dengan meningkatkan keaktifan siswa dalam diskusi, guru membentuk kelompok secara heterogen, membagi tugas masing-masing siswa dalam setiap kelompok sehingga semua siswa dapat aktif dalam diskusi kelompok. Adapun yang terlibat dalam proses menghadapi tantangan adalah guru dan siswa. Dan sumber daya atau materi yang diperlukan adalah video dan soal-soal hot sebagai evaluasi. Di sini saya sudah menyertakan link video dari PPL 1 dan PPL 2. Baiklah, selanjutnya mengenai refleksi hasil dan dampak, yaitu bagaimana dampak dari aksi, dari langkah-langkah yang dilakukan, apakah hasilnya efektif atau tidak efektif, mengapa, kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan, apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan dari strategi yang dilakukan, apakah pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut. Nah, rekan-rekan, di sini saya akan mencoba membagikan refleksi hasil dan dampak pada PPL Aksi 1 dan 2 saya. Pada PPL Aksi 1, dampak dari penggunaan model pembelajaran problem-based learning dan media PowerPoint adalah mampu meningkatkan motivasi belajar siswa kelas 4 pada tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan. Siswa terlihat ceria dan bersemangat mengikuti pembelajaran. Kemudian dari hasil refleksi menunjukkan bahwa keberhasilan PPL Aksi 1 memperoleh persentase 88%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran sudah efektif. Dari 16 siswa, terdapat 14 siswa yang bersemangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, hasil evaluasi menunjukkan bahwa dari 16 siswa, ada 14 siswa yang mendapat nilai di atas KKM.
Selanjutnya, respon yang ditunjukkan oleh siswa adalah siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran, namun masih dalam proses menerima. Dalam menyampaikan pendapat ataupun maju ke depan kelas, siswa masih merasa canggung dan malu. Siswa masih belum percaya diri untuk mengomunikasikan apa yang diterimanya di kelas. Selanjutnya, pembelajaran secara keseluruhan. Untuk proses kegiatan ini, guru mampu mengimplementasikan model problem based learning dengan media PowerPoint pada siswa kelas 4 materi tema 4 berbagai pekerjaan, subtema 1 jenis-jenis pekerjaan, sehingga diperoleh perubahan positif, yaitu meningkatnya motivasi belajar siswa. Dengan demikian, saya sebagai guru kelas 4 dapat merekomendasikan model problem based learning dan media PowerPoint untuk diterapkan pada materi yang sesuai dengan tujuan pembelajarannya. Selanjutnya pada PPL Aksi 2, dampak dari penggunaan model pembelajaran problem based learning dan media video mampu meningkatkan hasil belajar siswa kelas 4 pada tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan. Hal ini dapat terlihat dari keaktifan siswa selama proses pembelajaran. Selain itu, siswa terlihat ceria dan merasa nyaman dalam mengikuti pembelajaran. Hasil refleksi menunjukkan bahwa keberhasilan keaktifan PPL Aksi 2 memperoleh persentase 94%. Hal ini menunjukkan bahwa pembelajaran sudah efektif. Dari 16 siswa, terdapat 15 siswa yang nilainya di atas KKM. Selain itu, siswa terlihat bersemangat dan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, respon yang ditunjukkan oleh siswa adalah siswa sangat antusias mengikuti pembelajaran dan menantikan pembelajaran selanjutnya. Pada PPL Aksi 2, rasa percaya diri siswa sudah mengalami peningkatan dibandingkan PPL Aksi 1. Sebagian besar siswa sudah tidak perlu untuk maju ke depan kelas dalam menyampaikan hasil diskusi, walaupun masih terdapat beberapa siswa yang masih canggung dalam mengomunikasikan pendapatnya. Selanjutnya, pembelajaran secara keseluruhan. Untuk proses kegiatan ini, guru mampu mengimplementasikan dengan baik model problem based learning dengan media video pada siswa kelas 4 materi tema 5 Pahlawanku, subtema 1 Perjuangan para Pahlawan, sehingga mampu meningkatkan hasil belajar siswa. Dengan demikian, saya sebagai guru kelas 4 dapat merekomendasikan model problem based learning dan media video untuk diterapkan pada materi yang sesuai. Semoga memberikan referensi untuk rekan guru yang lain. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, kiranya itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga pengalaman saya dapat memberikan referensi bagi rekan-rekan semua. Tetap semangat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.